Oke, kita balik lagi di pembahasan soal selanjutnya itu nomor 2. Nah, langsung aja. Misalkan Z itu adalah elemen bilangan himpunan bilangan kompleks ya. Proof that ini mutlak atau modulus dari Z plus Z1 plus Z2 itu nilainya kurang dari atau sama dengan Z mutlak dari Z1 ditambah mutlak dari Z2. Ya ini tentu saja namanya adalah ketak sama segitiga ya. Kita sudah tahu sebenarnya ketak sama segitiga. Kita sudah proof nih. Gimana cara nge-proof-nya? Let's go. Pertama, kita ambil dulu sebarang Z1, Z2, elemen bilangan kompleks. Akan dibuktikan bahwa ini gitu ya. Squaring buat kita coba akarin kedua ruasnya gitu ya. Ini ya. Nah, Bukan kuadratin. squaring iya, aku akar sih ya kuadratkan kedua ruas. Squaring ya, artinya kuadratkan kedua ruasnya. Karena dia jelas positif semua di sini maka tandanya tidak berubah ya, ekuivalensinya. Kok ekuivalensi? Apa sih namanya? Intinya tandanya tidak berubah lah ya. Inequality-nya, ya kan? Pandang, ini namanya 3 bahasa, ya 2 bahasa lah, Indonesia sama Inggris campur-campur dikit gitu lah. Nah, coba kita lihat yang ini ya, kita lihat yang sebelah kiri nih. Kalau kita lihat sebelah kiri, kita punya ini kan, terus kita punya suatu properti, sifat gitu ya. Modulu dari Z dikuadratkan, ya itu sama dengan Z dikali Z conjugate. Berarti kita punya apa nih dari sini? Berarti tentu saja harusnya ya kita punya yang di dalam ini dikalikan dengan conjugate yang ada di dalam ini gitu kan. Ya, kurang lebih seperti ini. Selanjutnya, uh, kita juga punya properti yaitu ketika kita punya dua bilangan kompleks itu dijumlah baru dikonjugate, hasilnya akan sama dengan bilangan itu dikonjugate masing-masing lalu ditambahkan. Ya, seperti ini. Artinya apa? Kita punya yang ini itu bisa berubah jadi yang ini nih. Jadi yang ini tuh conjugate-nya kayak istilahnya kayak masuk gitulah, masuk ke dalam Z1 dan Z2-nya yaitu ini. Lalu kita kalikan ini kedua spesies ini ya. Jadi kayak Z1 kali Z1 conjugate ditambah Z1 kali Z2 conjugate ditambah dengan Z2 kali Z1 conjugate ditambah dengan Z2 kali Z2 conjugate kayak gini ya. Terus ya kita juga punya properti yang ini lagi. Tentu saja ini buat ini ya. Kita punya yang ini kan. Berarti kita punya Z1 di modulo kuadrat kan? Ini jadi yang ini gitu ya. Yang ini Z2 ini berubah jadi yang ini gitu. Oke, terus pelan-pelan aja. Oke, ini menarik nih. Di sini ada ide yang mungkin kalau orang mungkin kita kalau pertama kali ngerjain gak bakal terpikir sih. Ya mungkin terpikir cuman butuh analisis lumayan lah. Jadi kita tahu bahwa Z itu adalah Z conjugate diconjugate lagi gitu ya. Intinya kayak conjugate 2 kali itu sama dengan si Z itu sendiri gitu. Ini buat apa sih sebenarnya? Gini, eh kita itu pengen ngebuat bentuknya itu kayak menuju suatu sifat lagi gitu. Ya, gini deh, kita tunjukin ya. Kita perhatiin yang ini. Yang ini kan Z1 kali Z2 conjugate ya. Z1-nya aku tulis sebagai ini. Z1 conjugate diconjugate lagi gitu ya. Yang ini ya. Pelan aja. Lah, terus sesuai dengan sifat lagi. Nah, menarik nih. Ini properti yang ini, yang perkalian. Jadi kita udah tahu yang pertama ini itu berlaku kayak gini. Perkalian juga ternyata berlaku, yaitu ketika kita punya modulus dari perkalian dua bilangan kompleks itu sama dengan perkalian dari dua bilangan kompleks yang dimodulo dulu nih. Artinya ZW dikaliin baru dimodulo itu sama dengan Z modulo dikali W modulo. Clear ya? Mungkin ada yang bertanya kenapa Z2 tidak di double conjugate lagi. Nah, here's the deal. Jadi kayak kita tuh pengen ngebuat idenya tuh di sini gitu. Nah, kita akan lihat sekarang. Nah, karena kalau kalian perhatiin, di sini kan ada Z1
conjugate di-conjugate kan, dikali dengan Z2 conjugate. Artinya apa? Ada conjugate yang paling atas yang bisa meng-cover Z1 conjugate dengan Z2, ya nggak sih? Nah, makanya sesuai dengan sifatnya itu yang ini, berarti bisa kita tulis ini sebagai ini dong. Iya nggak? Kebayang nggak? Kebayang lah ya. Gimana? Nasi goreng? Kenapa? Kebayang kan ya? Ya, itu kebayang lah ya. Oke, kita lanjut dulu. Ya. Terus kita juga punya ini nih. Jadi kenapa kok kita bentuk jadi kayak gini gitu ya? Sebenarnya kita tuh pengen buat bentuknya jadi sesuatu conjugate ditambah dengan yang asli itu sama dengan 2 kali bilangan realnya. Artinya apa? Kalau kalian pandang ini kan sebenarnya yang di antara ini ya, yang aku blok ini, kayak apa ya, kayak Z1, Z2. Sebentar, there is something wrong here. Ini nggak ada plusnya ya, gini. Nah, artinya apa? Ketika kita punya ini kan kayak sepasang gitu nggak sih? Kalau kita lihat di sini kan, berarti Z-nya dalam hal ini apa? Z1 conjugate dikali Z2 kan? Sama ya, berarti kita peroleh apa? 2 ini, yang ini itu sama dengan 2 kalinya bilangan realnya. Artinya apa? Kita bisa nulis sebagai ini. Oh, ini sorry, saya akan revisi akhir ya ini. Intinya harusnya perkalian ya. Berarti yang ini tadi itu sama dengan ini nih, 2 kali Itu re apa re? Itu redo. re itu adalah bilangan realnya. Jadi real part. Kalau misalnya kita lihat di sini aku kasih contoh ya. Z conjugate ditambah dengan Z asli itu kan kalau Z conjugate kan X min Y ya biasanya. Ditambah dengan X plus Y. Kalau misalnya kita jumlah min Y sama plus Y kan bakal cancel. Tinggal apa nih? Tinggal X ditambah X yang sama dengan 2X. X itu kan bilangan apa? X itu adalah bilangan realnya nggak sih? Bilangan real dari si Z. Nah, makanya kita bisa ambil suatu properti, yaitu ketika kita menambahkan Z dengan Z conjugate ataupun sebaliknya, itu berlaku ini, 2 dikali bilangan realnya si Z gitu. Nah, berarti kayak gini ya. Sehingga yang ini tentu saja ini harusnya perkalian ya. Itu akan menjadi 2 dikali kok residu sih? Bilangan real dari si Z1 conjugate dikali dengan Z2. Kebayang ya? Dibenerin dulu tuh. Kalau saya benerin nanti kalau saya ando gagal nanti pada rusak semua. Oke. Terus kita juga punya properti nih. Ini yang menarik nih. Residu sih ya Allah. Bilangan real dari Z itu nilainya selalu kurang dari bilangan mutlak modulus Z. Kenapa? Jadi gini, kalau misalkan kita lihat ya, real part dari Z itu kan hanya X aja. Misalkan gini, aku punya Z itu sama dengan X plus Y misalkan. Kalau misalkan kita lihat bilangan realnya apa sih dari Z itu ya X ini aja kan. Terus modulus Z apa? Akar dari X kuadrat ditambah Y kuadrat. Ya tentu saja pasti nilainya yang ini kurang dari yang ini dong. Ya nggak Jun? Oke. Sehingga yang ini, nah ya karena sudah kita punya suatu properti seperti ini, bilangan real itu pasti nilai kurang dari atau sama dengan modulunya. Sehingga kita bisa ganti bilangan real ini yang RE ini dengan modulunya. Tapi equality-nya berubah jadi inequality ya, pertidaksamaan yang tapi ada sama dengannya karena bisa saja nilainya sama ketika apa? Ketika I-nya 0. Artinya ketika I-nya 0 kan berarti tinggal X aja. Akar X kuadrat kan sama dengan X, berarti sama dong sama si bilangan real Z-nya kan. Ya, mungkin kalian bisa memahami pelan-pelan saja. Nah, selanjutnya adalah ada properti lagi. Ini adalah lot of property ya. Jadi kita punya modulu dari 2 perkalian bilangan-bilangan kompleks ZW sama dengan modul dulu baru dikaliin. Ya kayak gini lah kurang lebih ya. Nah, ya intinya kita coba misah ini aja gitu kan. Nah, terus ada lagi nih, properti lagi. Ternyata modul dari conjugate itu sama dengan modul dari
si bilangan aslinya. Kenapa kok gitu? Eee, ya kayak mana ya, misalnya kita punya ini, kalau misalkan secara geometris, X plus Y itu kan berada di kuadran satu ya, ke atas gini. Kalau X min Y ada di bawah ini. Nah, si modul itu kan besar R-nya kan, panjang si garisnya itu kan misalkan. Ya berarti harusnya sama. Kenapa? Karena X itu kan ditarik sejauh ke kanan X ya. Y-nya itu kan pasti sama. Maksudnya sama tuh panjangnya sama, ke atasnya ditarik sejauh, kalau misalkan yang plus itu ditarik sejauh Y, kalau yang ke bawah itu ditarik sejauh Y juga, tapi ke bawah jadinya min Y kan. Nah, sehingga modulo dari ini adalah sama gitu ya. Kalau misalkan kalian nggak percaya, kalian bisa buktikan sendiri atau ya coba-coba lagi aja. Terus yang menarik adalah oke, sampai di sini kan tadi udah kita sepakat bahwa modulo dari Z conjugate sama dengan modulo dari Z-nya. Sehingga yang ini kita bisa ubah menjadi modulo Z1 aja. Nah, ini kan kita familiar dengan bentuk kuadrat ya, yaitu Z1 ditambah Z2 modulo ya dikuadratin. Oke. Sehingga kita peroleh apa nih? Kita peroleh eh kenapa kayak gini ya? Filenya kayaknya ada yang rusak deh. Kok tiba-tiba termati? Sorry, 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 sorry. Ya. Ya, harusnya gini ya. Ini kayaknya ada kesalahan teknis. Sebenarnya gini, karena kita udah dapat eh, yang semua ini tadi, yaitu yang ini ya. Dari awal kan kita punya ini doang nih. Kita cuma punya ini doang. Yang ini kan. Kita cuma punya ini doang. Itu sama dengan ini kan. Itu sama. Oh, ini kayaknya ngebug deh, Jun. Help. Oke, ini ngebug. Oke, saya nggak tahu ini kenapa kok ngebug kayak gini. Eh, enter Ya, aja. oke, Enter. gini aja. Oke. Ini lagi rusak nggak tahu kenapa. Nah, jadi yang awal tadi ini itu nilainya kurang dari apa? Kurang dari atau sama dengan yang ini. Ini kan? Gitu. Nah, karena bukan karena sih, langsung aja kita kita tarik akar. Sorry ya, ini kayaknya ada yang mungkin filenya korup ya. Tarik akar dari kedua ruas sehingga diperoleh apa nih? Yang ini itu nilainya kurang dari atau sama dengan yang ini. Iya. Ya, seperti ini. Sehingga terbukti. Oke, terima kasih. Sampai jumpa di soal selanjutnya. Bye.